Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melakukan penelitian mengenai dampak psikologis era digital terhadap religiulitas generasi muda. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Langsung saja. Saya Ogi Satrio. Tiara Faisal. Kakak Yusiska. Saya Gebisya Aspinanda Putri. Baik, dan saya Mahirotunisa sebagai moderator dari kelompok 6. Berdasarkan penelitian yang dinyatakan dalam artikel Civitas Academica Unisiba mengenai pengaruh psikologis era digital terhadap religiusitas generasi muda. Di sana menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi di era modern ini semakin pesat di dalam kehidupan masyarakat. Internet merupakan salah satu media dari teknologi informasi tersebut yang memiliki perkembangan tercepat dari teknologi-teknologi lainnya. Perkembangan tersebut memberikan dampak positif dan negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk di dalamnya kehidupan beragama. Hal tersebut selaras dengan munculnya jejaring sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, terutama remaja atau mahasiswa sebagai media berkomunikasi yang memungkinkan setiap orang saling berinteraksi dengan orang yang berada di negara lain atau tempat yang jauh tanpa mengenal batas dan waktu. Selain untuk berinteraksi, setiap orang dapat memperoleh informasi dari manapun, kapanpun, dan dalam bentuk apapun, baik itu informasi yang positif maupun negatif, yang tidak sesuai dengan agama dan budayanya. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi wawancaranya. Saya berikan kesempatan kepada rekan saya untuk mewawancarai narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan saya Mahi. Di sini saya akan langsung menanyakan kepada beberapa narasumber mengenai dampak psikologi era digital terhadap religiusitas generasi muda. Baik, langsung saja ikuti saya untuk menanyakan ke beberapa narasumber kita. Sebelumnya saya ingin menanyakan nama kakak, mungkin dari prodinya juga. Nama saya Talita Argani Tahara, bisa dipanggil Talita, dari Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Mohon izin waktunya. Di sini saya ingin menanyakan dampak dari psikologi era digital terhadap religiusitas generasi muda saat ini. Boleh kakak utarakan pendapatnya? Ya boleh. Untuk saat ini tahun 2022 kita tahu bahwa digitalisasi sudah sangat masif, media sosial bisa digunakan oleh usia berapapun itu, bahkan anak-anak sudah bisa menggunakan. Kita juga menurut saya dampaknya ada dua. Yang pertama, bagi orang-orang yang bisa menerima teknologi digitalisasi ini bisa menjadikan teknologi ini menjadi suatu daya pecut agar mereka itu bisa menjadi orang yang memiliki psikologis yang baik, bisa memiliki religiusitas yang bagus, ya, bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan mereka. Akan tetapi di sisi lain, orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan digitalisasi ini bisa membuat bumerang tersendiri bagi keimanan mereka. Contohnya misal terlena bermain handphone, seperti yang kita tahu bahwa mohon maaf kalau misal menyebutkan suatu agama, misal ada agama X ibadahnya 5 waktu, ada agama Y yang ibadahnya setiap hari tertentu, datang ke suatu tempat, akhirnya terkadang menimbulkan kemalasan atau dan sebagainya seperti itu. Jadi menurut saya sangat berdampak, akan tetapi ada dua opsi, bisa dampak yang baik untuk orang-orang tertentu yang bisa manfaatkan era digitalisasi dengan masif ini, atau bisa menjadi bumerang tersendiri, menurunkan religiusitas orang tersebut jika orang tersebut tidak bisa manfaatkannya dengan baik. Baik, terima kasih Kak atas jawaban dan pendapatnya. Terima kasih. Baik, langsung saja ya, kita akan meminta pendapat narasumber yang kedua kita. Langsung saja ikuti saya.
Izin Kak, mohon maaf mengganggu waktunya, meminta waktunya sedikit. Sebelumnya kami mohon izin menanyakan nama Kakak dan juga mungkin prodinya, boleh Kak? Saya Angelika Epsanti dari Prodi Agroekoteknologi jurusan Ilmu Tanah. Baik, di sini kami ingin bertanya kepada Kakak, apa saja dampak psikologi era digital terhadap religiusitas generasi muda pada saat ini? Boleh Kakak sampaikan pendapat Kakak? Kalau dari era digital sekarang teknologi sekarang kan udah terlalu maju tuh, udah yang apa-apa udah HP atau apa gitu kan. Kalau untuk dampak religinya mungkin di HP kan banyak yang bisa diakses, dan di situ mungkin banyak hal negatifnya. Bukan berarti nggak ada hal positif, tapi kan lebih dominannya ke yang negatif. Untuk hal yang lebih positif mungkin kan di situ bisa ngeakses ilmu-ilmu yang mau kita cari, yang kita nggak tahu bisa dicari dari teknologi yang udah ada sekarang. Nah, kalau spesifiknya ke keagamaannya gimana Kak menurut Kakak? Kalau spesifik keagamaan kayaknya kalau dari teknologi sekarang kan banyak tuh ilmu-ilmu yang seharusnya benar bisa diedit atau disetting jadi nggak benar. Jadi kalau untuk masalah keagamaan kalau berpatokannya ke internet kurang bagus sih gitu. Terima kasih Kak. Kasih Kak. Selanjutnya saya akan menanyakan narasumber kita yang ketiga nih mengenai penelitian kita hari ini. Langsung saja kita akan mendatangi kakaknya. Permisi Kak. Sebelumnya saya ingin menanyakan nama kakak terlebih dahulu. Ya, nama saya Sabrina Noviana, saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Baik, Kak. Sabrina ya. Ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan dampak dari psikologi era digital terhadap religiusitas generasi muda pada saat ini. Boleh diutarakan pendapat kakak mengenai hal tersebut? Oh, jadi mungkin kita persingkat saja ya pertanyaannya, mungkin mengenai bagaimana sih lebih ke ibadah generasi muda pada saat era digital ini. Seperti yang kita ketahui bersama, di era digital sekarang ini sosial media sangat digandrungi oleh anak muda. Nah, anak muda pada saat ini sangat terlena oleh adanya kemudahan-kemudahan, adanya kesenangan-kesenangan yang ada di media sosial. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa anak muda pada saat ini sudah terlena dengan adanya media sosial tersebut, sehingga ibadahnya bisa kita katakan sudah menurun. Mungkin itu sih menurut saya. Baik Kak Sabrina, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada kakak. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu Kak namanya? Nama saya Siti Hayriah, saya mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Baik Kak Siti, saya ingin menanyakan nih, menurut kakak dampak psikologi era digital terhadap religiusitas generasi muda saat ini gimana sih Kak? Mungkin dari lingkungan sekitar boleh kakak jelaskan juga, atau dari diri kakak sendirinya juga boleh. Boleh. Mungkin ada dua versi ya, ketika media sosial itu punya dua dampak. Dua dampak itu ada dampak negatif dan dampak positif. Nah, ada orang-orang yang sebagian memanfaatkan sosial media itu untuk berdakwah. Artinya dengan cara dakwah itu religiusitas mereka meningkat gitu. Nah, dengan menjadikan dakwah dengan menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah. Namun ada juga yang menjadikan media sosial itu sebagai alasan untuk menurunkan tingkat keimanan atau tingkat ibadah mereka. Misalnya dari dampak negatifnya, ketika orang-orang lebih memilih untuk bersantai dengan sosial medianya, entah itu main aplikasi apa saja, yang ketika nanti datang waktunya ibadah, mereka akan lebih sering menunda-nunda gitu. Nah, karena nanti saja masih ada waktu, dan pada akhirnya waktu untuk ibadah itu terlewat gitu. Nah,
Tapi ketika ada orang yang memanfaatkan sosial media untuk berdakwah, yang namanya dakwah itu artinya kan kita sudah menjalankan gitu. Nah, ketika mereka berdakwah melalui media sosial, entah itu mengajak untuk beribadah dan segala macam, otomatis mereka telah melakukannya. Nah, dengan catatan seperti itu, maka ada dua hal gitu. Nah, dua hal yang bisa terjadi ketika orang-orang bermain sosial media untuk efek sosial media terhadap religiusitas dari penggunanya sendiri, seperti itu mungkin. Baik, terima kasih banyak Kak Siti dan Kak Sabrina atas jawaban dari pendapat Kakak. Saya mohon maaf jika mengganggu waktunya Kak. Terima kasih. Itu tadi aktivitas yang saya lakukan, mewawancarai beberapa narasumber. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Kakak Yusiska yang telah melakukan penelitian dengan mewawancarai beberapa narasumber kita. Di sini kami telah menyimak dan menyimpulkan beberapa poin penting yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya Ogi Satrio. Kepada Ogi saya persilahkan. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan kesimpulan kami, yaitu penelitian mengenai dampak psikologis era digital terhadap religiusitas generasi muda. Nah, di sini kami dapat menyimpulkan ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu bagi mereka yang bisa memanfaatkan teknologi era digital ini dengan baik, yaitu maka mereka akan mempunyai psikologis yang baik, religiusitas yang bagus, karena mereka dengan itu bisa mengakses hal-hal yang positif seperti mengakses atau memanfaatkan konten dakwah, sehingga mereka dengan melihat konten-konten tersebut menjadi termotivasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui ajakan atau nasihat yang terdapat di dalam video tersebut atau di dalam konten tersebut. Baiklah, yang kedua itu ada dampak negatif, yaitu dampak negatif ini yaitu bagi orang-orang yang tidak bisa menerima atau memanfaatkan digitalisasi ini dengan baik. Nah, bagi mereka yang tidak bisa menerima ini akan menjadi bumerang tersendiri bagi mereka, yaitu karena dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, adanya kecanggihan-kecanggihan yang ditawarkan oleh media seperti gadget mereka, yaitu mereka ketika masuk waktu beribadah, mereka akan lebih bersantai dengan gadgetnya sehingga mereka menunda ibadahnya. Dan dengan demikian dapat dikatakan adanya media sosial seperti gadget ini dapat menurunkan religiusitas mereka. Nah, jadi dapat kami simpulkan yaitu sangat berdampak, yaitu dampak positif. Dampak positif bagi mereka yang bisa menerima atau mengelolanya, dan itu dampak negatif bagi mereka yang tidak bisa menerima atau memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penelitian yang telah kami lakukan. Saya moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.